Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan Kamarudin dengan NIM A1M1201111. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Saloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama kelas 1 semester 2. Adapun materi pembahasan kita kali ini yaitu puisi rakyat. Langsung saja, pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi rakyat dikenal juga sebagai puisi lama atau puisi tradisional. Puisi rakyat merupakan satu di antara bentuk karya sastra Nusantara yang sering diciptakan pada masa lalu. Puisi rakyat mempunyai struktur yang sudah ditentukan, mulai deretan kalimatnya, ejaan, lafalnya, suku kata, penekanan suara, hingga irama. Puisi rakyat ditandai oleh bentuknya yang tetap, terikat oleh jumlah larik per bait, jumlah kata per baris, dan rima akhir. Ada banyak jenis puisi rakyat yang ada dan pernah berkembang di Indonesia sejak masa sastra Melayu lama. Meski begitu, jenis puisi rakyat yang sering dipelajari hanya beberapa. Berikut ini rangkuman tentang jenis-jenis puisi rakyat beserta penjelasan dan ciri-cirinya. Yang pertama, syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Melalui pedagang Persia, pantun lama berupa syair mulai dikenal dan disukai masyarakat. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syi'ir atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Ciri-ciri syair antara lain, yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Kemudian yang ketiga, bersajak AA. Kemudian yang keempat, semua baris adalah isi. Kemudian yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Kemudian yang kedua, pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton, bahasa Tagalog. Tuntun, bahasa Jawa. Pantun, bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Ciri-ciri pantun yaitu tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Kemudian yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Kemudian yang ketiga, rima akhir tiap baris adalah AB. Kemudian yang keempat, baris pertama dan kedua adalah sampiran, sementara baris ketiga dan keempat disebut dengan isi.
Kemudian yang ketiga, gurindam. Gurindam adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan suatu puisi Melayu tradisional dan berasal dari Tamil, yakni negara India. Gurindam dapat dianggap sebagai puisi terikat, rima yang berujung sama. Jadi, istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu Grindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Gurindam memiliki ciri khas seperti yang pertama itu terdiri atas 2 baris dalam sebait. Kemudian yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Kemudian yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, setiap baris dalam gurindam merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kemudian yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Kemudian yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Kemudian yang keempat, seloka. Seloka adalah bentuk puisi Melayu klasik, berisi pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Umumnya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang bisa juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Berikut ini ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu baris hanya terdapat 2 baris. Kemudian yang kedua, dalam suatu baris suku katanya agak panjang, yakni sekitar 18 suku kata atau kurang. Kemudian yang ketiga, setiap isi bait dalam seloka saling berhubungan dengan bait berikutnya. Kemudian yang keempat, menggunakan sajak bebas atau tidak terikat. Kemudian yang kelima, berisi kritikan dan nasihat atau sikap negatif tertentu. Kemudian yang kelima, talibun. Pantun talibun merupakan bentuk puisi lama yang memiliki sampiran dan isi. Talibun identik dengan jumlah baris yang berjumlah genap dan lebih dari 4 baris. Misalnya 6 baris, 8 baris, 10 baris. Jika pantun talibun berisi 4 baris, maka 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi. Begitu juga dengan pantun talibun 6 baris, maka 3 baris pertama adalah sampiran dan 3 baris berikutnya adalah isi. Aturan tersebut berlaku untuk pantun talibun dengan jumlah baris berapapun. Berikut ini ciri-cirinya. Yang pertama itu dalam satu baris dibagi menjadi 2, yakni untuk sampiran dan isinya. Kemudian yang kedua, dalam satu baris maksimal terdiri dari 12 kata. Kemudian yang ketiga, menggunakan sajak ABC, ABC, ABCD, ABCD, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, isinya menjelaskan suatu perkara. Kemudian yang kelima, pada sampiran terdapat kalimat pembantu yang berisi perumpamaan untuk menyesuaikan diri. Ya, demikianlah
pembahasan kita kali ini. Saya Muhammad Gunawan Kamarudin pamit undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.